Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa rahmatullahi wa barakatuh. Masyaykhina di hadal majlis al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Bapak Ibu, kita melaksanakan pengawasan kitab Fathul Qorib, melakukan berjamaah ibadah bagi pelawak, melakukan kalau ini mau menjadi kantor. Kalau ini sama kita bahas tentang jamaah kaitannya dengan waktu dan dengan tempat, yang syarat intinya adalah bahwa ketika sholat jamaah itu pertama imam dan makmum harus ada di satu tempat, yang kedua imam dan makmum itu jaraknya tidak boleh melebihi dari 300 dhira'a atau sekitar 144 meter ketika makmumnya sendirian. Kalau makmumnya banyak ada ke atas. Niku lajeng sholatnya sama. Kalau ini pertanyaan pertama, bagaimana ketika seseorang itu sholat sunnah kemudian ada orang makmum di belakangnya, maka sholatnya dua-duanya sah dengan catatan otomatis makmumnya tadi, orang yang baru datang tadi tidak tahu kalau dia sholat sunnah, dengan ikutnya tidak dari awal, buatan saking awal ini menawi tumutnya itu saking awal ngerti aku sholat sunnah berarti yo ide sholat wajib ini buatan sah, sholat yang bodoh. Tapi ini buatan ngertos, makmumnya buatan ngertos nih imam ini sholat sunnah, sholat sunnah ba'diyah, sholat sunnah hajat, sholat sunnah mawar, maka hukumnya sah, kecuali sholat yang ada gerakan fi'li yang tidak sama. Contoh sholat jenazah, kalian sholat gerhana, sholat gerhana. Pertanyaan kedua, untuk memberitahu imam, kalau begini pertanyaannya jaraknya lebih memberitahu imam itu sunnah. Nah, sebenarnya walaupun jaraknya tidak jauh, tapi ketika yang makmum itu perempuan kan nggak mungkin nepuk tuh ya. Nah, yang istri terus enten yang jalan sholat yang biasanya makmum ya, menawi memungkinkan untuk memberitahu, ya beritahu dengan cara apa ya? Dengan cara yang dia bisa. Contoh, ngangge omongan makmum, itu sakit. Aku kalau tidak membatalkan itu, jadi tidak harus terbuka deh. Yang istri, pemberitahuan dengan ucapan, aku makmum.
Lajeng melanjutkan ingkang masalah tempat Allah. Ini kalau ceritakan Serambi ini dibangun untuk sholat atau untuk yang lain? Untuk sholat. Nah untuk sholat sehari tidak ada masalah. Mau niki pintu tertutup terkunci pun, jendela tertutup terkunci, jamaah ibu-ibu sah. Nek niate niku dibangun untuk sholat. Kenapa? Serambi yang dibangun untuk sholat itu dihukumi sama dengan masjid, sehingga masih dihukumi satu tempat. Kalau satu tempat sudah, yang penting dengan tahu sholatnya imam. Nah, tahu sholatnya imam itu bisa dengan suara, bisa dengan gerakan. Memang tujuannya untuk perluasan itu untuk sholat, digunakan untuk sholat bukan untuk yang lain, ya sudah, tidak ada masalah. Terkunci pun ini satu tempat dihukumi satu masjid sah. Amargi enten masjid itu walaupun Serambi ini, tapi dibangun tujuan lain. Biasanya masjid agung atau enten ruangan security, ruangan perpustakaan. Mulai itu ada di Malang, masjidnya tidak bisa. Tapi ada sekat ruangan yang di luarnya itu perpustakaan masjid. Ini ada masjid dusun, cuma namanya perumahan. Menawi di masjid agung Jombang yang badose kok sami. Ruang security buatan itu. Kalau tembok sebelah oleh ruang. Nah, jadi contohnya kan ini masjid Pondok Dosa Depok dalam ini buatan semua untuk sholat. Masih satu yang bagian dari yang dikhususkan untuk sholat itu malah ibaratnya satu, dua, tiga baris. Sejarahnya waktu itu pendiri itu menyediakan untuk orang-orang thariqah yang mau istirahat. Nah ini kan masjid ini belum besar, terus satu ruangan ini ruangan dalam ini yang diniati untuk disediakan gunakan sholat itu cuma satu, internetnya tidak baris. Ke belakang kan betul, karena tujuannya kan dan itu kan internet jamaah thariqah. Beliau itu seakan wong-wong atur nek arep istirahat iku kan hilang nek kabeh diburu masjid. Ceritanya kan hingga beliau masjid yang di depan, yang di luar itu digunakan untuk istirahat atau hingga ruangan yang sebelah itu sudah buatan dihukumi masjid. Jadi macam-macam memang. Maka ketika bangunan yang ada di masjid itu yang masih nyambung dengan masjid itu memang dibangun untuk digunakan sholat, perluasan masjid lah, maka hukumnya sama dengan masjid, sehingga jamaah di situ hukumnya sah walaupun pintunya tertutup, bahkan pintunya terkunci pun tersah. Itu yang di luar, yang di jalan kalau sholat itu memang yang sudah di luar sini memang harus ada penyambung, ada robek. Pun
itu insya Allah masalah jamaah. Oke, nah, oke, boleh. Dengan kondisi seperti masjid kita dan kita memperhatikan juga masjid-masjid yang lain, mana yang lebih afdol jamaah perempuan itu diposisikan di samping atau di belakang jamaah laki-laki, Ustaz? Karena di masjid-masjid yang lain itu kebanyakan berada di belakang jamaah laki-laki, sedangkan kita berada di samping. Nah, terus juga kadang rawan apakah harus sejajar posisi laki-laki dengan perempuan atau mungkin agak ke belakang, Ustaz? Terima kasih. Oke. Mana yang lebih utama? Sembilan kali ketika konteksnya itu afdoliyah, menawi permasalahan itu keutamaan, maka akan beda-beda antar satu kondisi dengan kondisi yang lain. Kalau ini nomor dulu, ini betul apa? Ya misalnya jamaah di sini di masjid dengan di rumah, berarti utama lebih utama di masjid. Ketika di masjid ini jamaahnya banyak, di masjid sana jamaahnya sedikit, otomatis yang lebih utama adalah jamaahnya yang lebih banyak dan seterusnya. Masjid kita mana yang lebih utama? Antara di belakang dan di samping-samping. Kenapa? Karena secara amannya sudah aman. Mana buktinya orang sudah diserang? Mana sudah beda orang? Dan kalau di belakang otomatis akan justru akan mengganggu. Misalnya terjemaah yang lebih kamu melewati perempuan, justru di samping itu lebih aman. Maka lebih amannya itu lebih menjaga kondisi sholat jamaah yang lain, itu menjadi keutamaan yang lebih. Terus jika dipermakruhkan jamaah laki-laki dan perempuan sejajar atau campur lah, ya campur bukan satu orang, campur itu kanan kiri kan, di istilahkan campur. Itu yang tidak ada sekarang. Masjid Iroman, kalau nanti Rie kami saat ini di sebelah Masjid Iroman itu pasangan Rie itu ketika Jumatan itu ada ibu-ibu sepuh yang ikut Jumatan di sebelahnya laki-laki, ya, beberapa orang ada di situ dan itu jaga dekat ya kali. Nah, terus hingga posisi jamaah laki-laki itu ada yang berada di belakangnya perempuan tadi itu. Tadi kata sebut di toko. Nah, maka ketika kita masjid ini ya yang lebih aman sampai sejajar dengan laki-laki apa dan barisannya sejajar betul-betul. Kenapa? Karena sudah aman tadi. Yang penting sudah lebih belakang dari posisi imam. Matan. Apa tu? Iya. Jamaah perempuan itu yang lebih afdol, anak-anak di depan atau di belakang? Iya, kalau misalnya kan kalau ke belakang ya, katanya kan orang sepuh, anak-anak laki-laki, anak perempuan, terus ibu. Kalau ya seperti ini saya gitu.
yang terus hukum awal urutan jamaah itu laki-laki sepuh, kemudian yang muda dan terusnya muda dewasa, baru perempuan belakang. Nah yang ini kan sudah ya, perempuan sudah selesai kan. Kalau urutannya tadi yang sepuh, kemudian muda, kemudian anak-anak, kemudian perempuan itu kalau posisi jamaahnya perempuan ada di belakang kan, membelakang apa itu barisannya ke belakang, nyamping kan, yo tinggal urutan keutamaan ini, yang laki-laki yang tadi ini, sepuh, kemudian yang anak-anak, perempuan begitu, sepuh, anak. Nah, ketika barisan ke belakang, mana yang lebih utama antara anak-anak dengan perempuan? Apakah perempuannya di depannya anak-anak? Tinggal anak-anaknya itu. Anak-anaknya kalau masih anak-anak belum balik, belum bagus sholatnya. Nah, belum bagus sholatnya itu ya, contohnya sholatnya bisa aku pelayon misalnya, yo, nih, ngoten. Ya otomatis perempuannya yang di depannya. Nah, kalau ke belakang, misalnya anak-anaknya itu sudah anak-anak yang murohek, istilah fikihnya, atau sudah mendekati balik, atau yang lebih jelasnya adalah sudah bisa sholat dengan baik, maka otomatis yang laki-laki tadi di depannya perempuan. Pergi walaupun anak, tapi kalau sudah mendekati balik, apalagi sudah balik dan sudah bisa sholat dengan baik, maka dia atau anak-anak bawah yang sholatnya sudah bagus, sudah benar, sah untuk menjadi imam walaupun toh makmumnya orang dewasa, orang sepuh. Siapa? Wong alim pun imamnya anak-anak sah jika anak-anak itu sudah kriteria sholatnya benar. Kata gitu? Cekap? Oke, berarti terakhir. Oke. Pengalaman kami di Mekah ya, itu sholat di Masjidil Haram itu laki-laki perempuan tidak terpisah. Bahkan saya sujud itu jalan kayak wedok dewa. Apakah itu sah? Masjidil Haram, laki-laki perempuan, iso pas sholat bareng dilangkai bareng, lagi itu bareng, sholat jamaahnya sah, makruh mawon hukumnya. Bahkan kalau kita bicara Masjidil Haram, karena kondisi saat itu adalah kondisi darurat, sehingga sudah kalau kondisi darurat sudah tidak ada makruh. Seandainya dalam kondisi kondisi normal ya, darurat hukumnya sah, ya, makruh. Betul saya, makruh itu betul saya, tetapi tetap sah, ya. Asal bukan apa dulu mepet ya, mepet pun ya tidak baca sholatnya, kan sama-sama pakai kain. Yang batal itu kan ketika kulit sama kulit ya, kain gimana? Kalau balik biasanya yang perempuan biasanya kan pakai ini kan kaos tangan, kaos kaki, ya itu semua aman secara batal aman. Karena tidak mungkin akan sentuhan kulit dengan kulit. Nah, pun ini madhab Syafi'i, nek Maliki, tiap-tiap mereka luar Indonesia itu kan ya
Padahal paling itu semua kan betul batal. Terus betul heran ketika di Makau ada ya umroh haji itu. Wes sholatnya pada mana sing gowo apa wis gak gerakan wis macam-macam lah. Aku niku mata lain. Terus campur laki-laki dengan perempuan berdampingan ya, niku sholat jamaahnya sah. Karena kondisi darurat tadi. Yang penting syarat ketentuan makmumnya tidak boleh makmum pada perempuan atau posisinya lebih di belakang perempuan, itu sebatas makmum mawon, jamaahnya tetap dihukumi sah. Coba, begitu. Alhamdulillah, pas nih. Kita akhiri nanti doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na ma 'allamtana warzuqna fahma bima tuhibbu ya rabbal alamin ya rabbana atina min ladunka rahmatan wa rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Amin. Ya Rabbi salli ala Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli ala